Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Imam Syafi'i, Magister Pendidikan selaku pengampu mata kuliah fikih ibadah. Perkenankanlah saya Farikin NIM 212016 kelas PID. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari beliau, yaitu mewawancarai para mu'alim setempat, dan kebetulan kelompok saya mendapat bab zakat. Baik, langsung saja simak videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Ustadz Mudofar. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau bab zakat. Berikut adalah daftar pertanyaannya. Yang pertama, bolehkah zakat dibagikan kepada fakir dan miskin yang non-muslim? Zakat fitrah atau zakat mal umum yang bisa kami baca di fikih madhab Syafi'i. Zakat ada ketentuan yang bisa mendapatkan ialah dari 8 asnaf, kemudian ketentuan umum ada pengambilan hadis yaitu sodakotun tukhadu min agniyaihim faturatu ala fuqaraihim, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sodakoh tukhadu diambil, sodakoh yang dimaksud zakat. Tukhadu diambil min agniyaihim, dari orang-orang kaya muslimin. Wa faturatu, kemudian diberikan ala fuqaraihim, kepada para fakirnya muslim juga. Nah, di madhab Syafi'i dengan dasar itu bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada orang-orang muslim, tidak boleh ke non muslim. Di samping ada yang muslim tapi tidak boleh mendapat zakat, kan ada dari Bani Hasim, Bani Abdul Thalib, karena mungkin ya Allah sudah menentukan kepastian kecukupan, disebut zakat nggak boleh. Tapi kalau hadiah boleh, kalau zakat nggak boleh. Nah, di madhab yang lain mungkin termasuk madhab Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, memberikan zakat kepada non-muslim diperbolehkan, dengan catatan tentu ya non-muslim yang bukan mengungsi, bukan harbi lah yang disebut non-muslim yang dhimmi atau kafir dhimmi, non-muslim yang bisa hidup berdampingan dengan sang muslim. Alasannya ya karena mu'allafati qulubuhum, untuk menaklukkan jiwanya. Mungkin dalam istihad Imam Abu Hanifah, dengan ada perhatian sosial dari kita umat muslim kepada fuqara non muslim di sekitar kita yang bisa hidup berdampingan, harapannya ada nilai kebaikan dari Islam ini yang dirasakan oleh mereka. Pada saatnya mungkin bisa ikut dan memahami, mendapat hidayah masuk Islam, mungkin di ijtihadnya Imam Abu Hanifah. Demikian juga mungkin Imam Hambali. Tapi di Imam Syafi'i ya dengan dasar tukhadu
min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara ala fuqaraihim. Sedekahun tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Itu biasa dipegang. Kemudian di fikih pun disebutkan dari jumlah 5 kelompok yang tidak boleh mendapatkan zakat ialah yang kelima, la tasihu lil kafir, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Qorib atau di syarahnya kitab Tauseh, disebutkan warabiu al kafiru. Urutan yang keempat, kelompok yang tidak boleh mendapat zakat. Wa fi ba'di nusi wala tasihu ay zakat lil kafir liqoulihi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan dasarnya sedekahun tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Pertanyaan yang nomor 2, uang tabungan di bank apakah wajib untuk dizakati? Uang tabungan, katakanlah uang simpanan, dalam fikih dalam bab zakat ya dikenal simpanan emas atau perak. Saat sekarang sudah katakanlah jarang orang mempunyai simpanan emas, simpanan dalam bentuk uang. Nah, dalam hal kaitan dengan uang simpanan, apakah bisa disamakan dengan emas dan perak kemudian wajib zakat? Salah satu yang bisa kita baca dan kita ikuti adalah hasil Muktamar ke-8 Nahdlatul Ulama Jakarta tahun 33, menyamakan kedudukan uang dengan emas dan perak. Nah, itu putusannya. Di uang itu kedudukannya disamakan dengan kedudukannya disamakan dengan emas dan perak karena nilai. Artinya termasuk kewajiban zakat. Maka tentu dengan keterangan ini, uang simpanan di bank ketika sudah memenuhi syarat haul dan nisabnya, dan itu al milikul kamil, milik sendiri, berarti bukan uang kita hanya titipan uang kami simpan, kan berarti bukan milikul kamil. Salah satu syarat zakat kan milik sendiri, berarti uang dalam tabungan otomatis wajib zakat. Lah nisabnya mengikuti nisab emas yang dalam mazhab Syafi'i kadang-kadang kan menerjemahkannya dari ukuran emas ke gram sekarang, itu yang menjadi beda. Satu keterangan menyebutkan 85 gram, tapi dalam diskusi fikih seharian Gusmus menyebutkan nisab emas menurut Imam Hanafi 107,75 gram. Menurut madhab imam lain seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali 77,50 gram wajib zakat. Zakatnya 2% setengah. Nah, istilah fikih disebut rubu'ul usur, 1/4 dari 1/10 itu sama dengan 2% setengah. Lagi hitungan dalam kitab fikih ngitung ini, nek dihitung 2% setengah sok angel, tapi cukup 1/4 dari 10 1/10. 2000 1/10 200 bagi 4 50. Berarti nek 2 juta katakanlah 2% setengah ya 50.000. Wajib mengikuti keputusan Muktamar NU itu karena uang disamakan dengan kedudukan emas dan perak. Maka uang ditabung di bank atau ditabung di mana, itu intinya uang simpanan, uang kekayaan, kena wajib zakat 2% setengah. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah zakat profesi itu dan bagaimana nisabnya? Profesi, yang disebut profesi adalah suatu pekerjaan, keahlian, seperti dokter, guru itu masuk dalam profesi, advokat, terus
ya termasuk PNS kok katanya masuk juga dalam Profesi. profesi. Sebetulnya secara umum ya hukum itu termasuk fikih mutakhirin, para ulama mutakhirin, karena diperbandingkan sama-sama penghasilan masalahnya. Ketika para petani dibandingkan para profesional, pendapatannya kan lebih gede profesional. Petani sudah jelas wajib zakat, kenapa profesional kok enggak kan? Katanya enggak adil juga, kurang lah. Sehingga ya lagi-lagi Dr. Yusuf Qaradawi itu menyebutkan bahwa zakat profesi itu ada, diwajibkan zakat, kemudian standarnya nisabnya sama dengan emas, itu zakatnya 2,5%. Prosesnya hampir kayak petani sekali panen kan zakat. Nah, demikian juga misalnya PNS bulanan, setiap bulan kemudian dihitung dalam 1 tahun itu kira-kira mencapai 1 nisab enggak? Gaji misalnya 4 juta kali 12 berarti 48. Nisab emas, nilai harganya emas 85 gram, mencapai enggak angka 48 juta. Kalau mencapai berarti kan sampai nisab gajiku. Jadi keluarkan setiap bulan. Setiap bulan boleh atau dikumpulkan dalam 1 tahun. Tapi yang jelas apa sih diterima di awal terus tercatat bagian wajib zakat sampai di akhir. Cara dibayar setiap bulan kan hanya meringankan, setiap dapat bayar, ketika dikumpulkan nafsu eman-eman ya metu juga. Misalnya 4 juta rubuh usuri berarti kan 100 100 1 tahun 1.200.000 katon nilainya, tapi 100 orang enggak kerasa. Dapat 4 juta bayar zakat 2,5% 100 enteng eman. Tapi ketikanya 1.200.000 jadi eman-eman. Nah yang jelas ya wajib zakat. Wajib zakat. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang kedua, Ustadz Muhammad Salahuddin. Pripun kabare Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau bab zakat. Berikut adalah daftar pertanyaannya. Yang pertama, bolehkah zakat dibagikan kepada fakir dan miskin yang non muslim? Pertanyaan kedua, uang tabungan di bank apakah wajib dizakati? Dan yang terakhir, apakah zakat profesi itu dan bagaimana nisabnya? Baik, Ustadz bisa dijawab pertanyaan yang pertama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama langsung saya jawab, yaitu pertanyaannya tidak boleh berdasarkan di kitab, berdasarkan Rawahul Bukhari wa Muslim. Shadaqatun tuqadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kedua. Yang kedua, uang tabungan ya. Uang tabungan apakah wajib dizakati? Jawabannya wajib. Terus keterangan di kitab Bajuri, Fathul Mu'in juz 1 dan kitab Iqna. Langsung. Yang seterusnya, apakah zakat profesi itu? Zakat profesi adalah seperti dokter, pengacara, insinyur, pekerja profesional
atau karyawan dan lain-lain. Keterangan di surat Al-Baqarah ayat 267, yaitu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Terus yang terakhir, dan bagaimana nisabnya? Jawabnya nisabnya 2,5%. 2,5% dari gaji. Nah ya, Untuk pembayarannya berarti 1 bulan sekali atau 1 tahun atau bagaimana? 1 tahun. 1 tahun. Ya cukup, mudah-mudahan benar menurut Allah dan menurut hukum syariat Allah, dan apabila ada keliruan mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya pun, semoga bermanfaat ilmu-ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang ketiga, yaitu Ustadz Ahmad Zuhri. Pripun kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke, di sini saya akan mewawancarai beliau mengenai bab zakat, yaitu pertanyaan yang pertama, bolehkah zakat dibagikan kepada fakir dan miskin yang non-muslim? Memberikan zakat dibagikan kepada non-muslim itu adalah hukumnya tidak boleh dengan mengambil, yaitu hadis Sahih Bukhari Muslim, yaitu la tasihu lil kafiri li khabari hadisaini, tidak boleh memberikan, tidak sah memberikan zakat kepada orang kafir karena ada hadis Bukhari Muslim, yaitu yang berbunyi shadaqatun tuqadu min aghniyahim turaddu ala fuqaraihim. Sedekah itu diambil dari orang kayanya muslim, kemudian dikembalikan kepada orang fuqaranya, yaitu muslim. Na'am ikyal wal himal wal hafidhu wa nahwuhum yajuzu kaunuhum kufaron mustajirina min sahil amil li anna dzalika ajrun la zakat. Boleh memberikan bagi seorang yang penimbang atau yang membawa atau yang menjaga zakat dan sesamanya, boleh berikan kepada orang kafir yang disewa untuk amil, karena karena itu pemberian itu adalah merupakan upah dan tidak merupakan zakat. Itu wa inna majaza bil himal wal ikyal wa man dakrama huma ayakuna kafiron au hasimiyan matlabiyan li anna ma yaqudul amil ajron la zakatal ya anna tutajir ajroh jauh mengkoni zakatun haqiqatun. Itu memberikan kepada orang kafir itu bukan zakat, tapi adalah merupakan upah sebagaimana telah diterangkan dalam kitab syarah. Dah. Pertanyaan yang kedua, uang tabungan di bank apakah wajib untuk dizakati? Uang tabungan di bank apabila sudah mencapai nisab itu adalah harus dizakati. Adapun nisabnya, uang di bank tersebut sama dengan nisabnya emas, yaitu 85 gram. Hitung saja, andai kata emas itu harganya 500 kalikan 85 berarti 45. Apabila uang di bank sudah 45 juta maka wajib dizakati. Ketentuan zakat adalah satu, uang yang di bank adalah milik sendiri dan sudah ada waktu 1 tahun. Yang kedua, uang yang di bank itu tidak hasil utang. Yang ketiga adalah cukup nisab, yaitu 85 gram,
dan uang yang dikeluarkan yaitu 2,5%. Cukup. Cukup. Ketiga, apakah zakat profesi itu dan bagaimana nisabnya? zakat profesi itu zakat keahlian, sebagaimana karyawan, pengusaha, kontraktor, PNS dan lain sebagainya. Mengambil dalil yaitu surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Anfiqu, sedekahlah kamu sekalian, min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usahamu yang baik. Referensinya. Adapun zakatnya profesi itu sama halnya zakatnya pertanian. Zakat pertanian yaitu nisabnya kalau berupa beras yaitu 520 kg atau gabah yaitu 6,5 kintal. Hitung saja, apabila sekarang beras 1 kilo 10 gram, 1 kilo 10.000 dikalikan 520 kilo berarti 5.200.000. Hasil penghasilan yang sudah mencapai 2.500.000 maka wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya yaitu 2,5%. Zakat tersebut dikeluarkan boleh dalam 1 tahun, boleh setiap menghasilkan atau setiap bulan sekali, setiap menghasilkan uang segitu itu dikeluarkan, atau bisa ditumpuk sampai 1 tahun. Nah, sudah itu. Paham Ya. Matur nuwun Ustaz atas ilmu ini pun, semoga bermanfaat. Amin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah dengan narasumber kita yang keempat, Ustaz Nasruddin. Itu pun kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau bab zakat. Berikut adalah daftar pertanyaannya. Yang pertama, bolehkah zakat diberikan kepada fakir dan miskin yang non-muslim? Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang tidak boleh menerima zakat itu ada 5 orang, dan diantaranya adalah orang kafir. Jadi orang kafir entah itu kaya atau miskin itu tidak boleh menerima zakat. Bahkan jikalau zakat itu diberikan kepada orang kafir tersebut atau orang non-Islam, zakatnya ada yang mengatakan tidak sah. Dan ini dalilnya ada di kitab yang kecil, yaitu kitab Fathul Qorib bab zakat. Mungkin demikian masalah itu, saya cukup sekian. Yang lain? Untuk soal yang nomor 2, uang tabungan di bank apakah wajib untuk dizakati? Kalau uang yang disimpan di bank itu wajib dizakati jikalau sudah memenuhi nisab atau memenuhi persyaratan-persyaratan di dalam zakat, dan zakatnya itu disamakan dengan emas dan perak, yaitu 2,5%. Walaupun itu nantinya bisa mengurangi nilai atau nominal uang yang ada di bank, tapi kalau sudah tidak mencapai nisab maka uang tersebut tidak dizakati. Dan itu dalilnya ada di kitab Bajuri bab zakat. Cukup. Terima kasih atas penjelasannya, semoga bermanfaat. Ya, sama-sama, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan kawan-kawan. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah dengan narasumber kita yang kelima, yaitu Kang
Ahmad Masruhin. Di sini saya akan mewawancarai beliau mengenai bab zakat. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bolehkah zakat dibagikan kepada fakir dan miskin yang non-muslim? Terima kasih kepada saudara kami Kang Farihin. Ketika zakat ini diberikan kepada fakir atau miskin yang bukan non muslim, itu hukumnya tidak boleh atau zakatnya ini tidak mencukupi. Ini saya ambil dari kitab Qurratul Ain karangannya ulama salaf, punya gini: walau a'to hali kafirin au man bihi rikun au hashimiyin au mutalibiyin au ghaniyin au mukfan binafalatin koribin lam yujzik. Ketika zakat ini kok diberikan pada orang kafir atau budak atau Bani Hashim, Bani Muthalib, keturunan keluarga dari sahabat Nabi, ini zakatnya ini belum mencukupi. Artinya dia mengeluarkan zakat itu belum mencukupi. Nah, alasan kenapa kok diberikan pada orang kafir ini kok tidak mencukupi, ini dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'innya yang merupakan syarah dari Qurratul Ain, bahwa syarat dari mustahiknya ini atau yang menerima zakat adalah Islam. Yang pertama, li'ana syartal akhidi al-islamu, terus merdeka, terus bukan Bani Hashim atau Bani Muthalib. Tuh, terus dijelaskan lagi dalam i'anahnya atau syarah dari Fathul Mu'in, bahwa kenapa kok atau maksud dari syarat Islam ini kenapa? Karena memang tidak boleh memberikan kepada orang non muslim atau kafir. Mungkin cukup itu saja dulu penjelasan dari nomor 1. Oke. Pertanyaan yang nomor 2, uang tabungan di bank apakah wajib untuk dizakati? Masalah uang sebetulnya itu kan pada masa zaman dahulu yang wajib dizakati itu kan dinar dan dirham. Dinar itu uang emas, dirham itu uang perak. Nah, terus bagaimana masalah yang zaman modern sekarang kan sudah nggak ada uang berupa emas ataupun perak, hanya uang kertas biasa tapi bernilai. Nah, ini ulama mutakhirin ini masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib mengeluarkan zakat, ada yang tidak wajib. Yang wajib alasannya kenapa? Karena uang ini bentuk dari kepemilikan dari emas dan perak tersebut. Zakatnya mengatakan tidak. Ini karena uang tidak terkena zakat. Terus kita bahas yang wajib saja, sebab ketika kita membahas yang tidak wajib kan sudah selesai, gak perlu dibahas lagi. Kita yang membahas wajib. Ini ketika uang wajib dikeluarkan zakatnya, terus nisab dan haulnya itu kan harus mengikuti yang mana kan belum jelas. Masalahnya dalam kitab-kitab dulu, kitab salaf kan tidak dijelaskan. Dan ini saya menemukan dalam kitab Inaratud Duja, ini pengarangnya Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maki, syarah dari Tanurul Hijah. Ini Tanurul Hijah adalah karangan ulama Indonesia dari Pasuruan, Syekh Ahmad bin Soti Al-Asem. Di sini dari Kiai Musonib sendiri pengarang kitab mengambil kaulnya Imam Syafi'i dari kitab Risalah, wala ya juzu ayyuqasa bidhahab wal fiddah aladani huma athamanu aman fil baladani ghairuha. Jadi kan
dalam kitab Ar-Risalah ini Imam Syafi'i berkata bahwa tidak boleh digasak dengan emas dan perak. Emas perak ini kan menjadi mata uang yang umum dalam sebuah negara. Ini tidak boleh digasak dengan selain dari emas dan perak tersebut. Nah, terus dari Kiai Musa dari mengambil perkataan dari Imam Syafi'i ini berkata bahwa kullu ma huwa fi manahu makan nauti fi kaunihi nakdanasi alladzi iktanazahu wa ajarahu atmana fima bainahum alama yataba yauna bihi fil baladani yuqasu alaihima fi wujubi zakati wa tahrimir riba. Ya, Kiai Musonef mengambil dari perkataan Imam Syafi'i bahwa emas tidak boleh mengkiaskan dengan emas dan perak. Ini bahwa setiap sesuatu yang mengandung makna emas dan perak, untuk tukar sebagai alat jual beli, seperti uang yang ada sekarang ini bisa dikiaskan dengan emas. Kalau memandang dari ibarat ini, dari dalam kitab Inarjuta, ini bukan kitab kontemporer, bahwa perhitungan dari zakat tabungan itu mengikuti emas dan perak, tapi dengan catatan sudah mencapai haul dan nisabnya. Nisab dari emas itu kurang lebih, ini saya mendapat beberapa sumber ini, nisab dari emas sendiri masih ada perbedaan. Kalau dalam buku tadi itu mengatakan bahwa nisabnya itu 77, berapa gram, tapi ada yang mengatakan 84, 85 sampai 90 gram nisabnya. Nah, cara penghitungnya tinggal dikalikan saja 1 gramnya berapa kali sebanyak gramnya itu. Ya mungkin itu dari soal nomor 2, tapi dengan catatan uang tersebut harus mencapai haul 1 tahun, penghitungannya dengan hijriah. Ya mungkin nomor 2. Baik, langsung aja pertanyaan yang terakhir. Apakah zakat profesi itu dan bagaimana nisabnya? Untuk zakat profesi itu zakat yang diambil dari pendapatan dan jasa, kayak gaji, hotel dan yang lainnya, itu zakat profesi. Ini untuk di sini ada masalah khilafnya atau tidak, ini saya belum menemukan karena keterbatasan kitab yang ada. Terus saya hanya menemukan ketika ini zakat profesi ini wajib untuk dizakati. Nah, ini ketika ada untuk zakat profesi wajib dizakati itu ada kategorinya sendiri. Jadi saya mengambil dari Muhdil Mutad, di Ana juga ada, terus mau hibah bil fadl juga ada. Qauluhu wal ijara li nafsi aw malihi fa ida ajara nafsahu bi iwatin bi qasdi tijarah sara dalikal iwatu mal tijarah qala fitufah wal malu yang qasimu ila ainin wa manfaatin wa in ajaroha fa in kana al ujratu naqdan ainan aw dinan halan aw mujalan ta'ti fihi ma yati ay minat tafsili aw ardun fa inistahlakahu aw nawa kinata fala zakata wa inawa tijarata fi istamarat zakata zakatu tijara wa hadza fi kulli amin. Jadi ketika ada seorang menyewakan dirinya atau hartanya, ada orang bekerja kan dia menyewakan tenaganya untuk orang yang menyewakan. Ini ketika dia bermaksud tijarah, mendagangkan harta yang dipinjam atau tenaganya, maka itu menjadi harta tijarah, harta dagang. Ketika
dia niat seperti itu, maka dia terkena zakat profesi. Zakat profesi ini dilarikan ke zakatnya seperti zakatnya tijarah. Nah, nisabnya zakat tijarah ini mengikuti zakatnya emas. Ketika modalnya emas, di modalnya emas ya tadi 77 atau 84 85 itu masih ada yang berbeda pendapat. Nonton. Terus ketika dia menyewakan ini tidak berniat tijarah, ya dia tidak wajib. Makanya untuk sekarang sulit mengkategorikan profesi ini dikenakan atau tidak, karena melihat pribadi dari masing-masing orang tersebut. Apakah dia pada waktu akad dia disewa tenaganya ini niat untuk tijarah atau tidak, kan nggak tahu. Dan juga jarang yang mengetahui ketika ternyata zakat tijarah ini zakat profesi ini diambil dari penghasilan dan jasa itu. Mungkin cukup dari itu. Terima kasih Kang Ahmad Masroin atas jawabannya, semoga bermanfaat. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tugas yang bisa saya kerjakan. Mohon dukungan, kritik, dan saran yang membangun supaya saya lebih giat lagi dalam menuntut ilmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.